Hai. Habis dari mana? Kok pakai PDL? Biasa dari Satgas nih. Keren banget. Kak, tahu nggak sih, si Isma ini pinter ngeramal loh. Ya? Iya. Nggak hoax kak, hoax. By the way, tadi kan habis Satgas nih. Terus aku tuh kayak kecelakaan gitu. Nah dia tuh keserempet motor gitu loh. Soalnya tuh orangnya kayak buru-buru gitu, mungkin ngantuk juga kali ya, udah sore ya. Tapi kan sampai berdarah-darah gitu. Terus kayak dikerumunin banyak orang. Terus aku tuh mau nolong tuh kayak bingung gitu loh, kayak panik sendiri gitu loh. Karena kan udah pakai tas ini ya, apalagi kita anak KSR ya. Tapi tetep kayak panik gitu loh. Terus akhirnya dibawa deh sama orang-orang KRS gitu. Terus aku pulang. Ih, kebetulan banget nih, tadi aku sama Anggi barusan bahas tentang pengalaman pertama itu, apalagi kita sebagai anak SKM dan juga anak SR kali ya. Kan kayak ini kan dasar banget gitu loh, apalagi kalau misalnya kayak kamu tadi ketemu orang kecelakaan di jalan gitu kan, lalu pasti kita, apalagi kita pakai PDH nih, kayak PDL maksudnya. Jadi kayak kita harus bantu nolong, kita harus ngerti lah gitu ya. Iya bener banget, mahasiswa FKM loh ya, apalagi ini tuh apa ya, persiapan Satgas lah tadi aku sama Kak Hayati. Jadi kayak belajar lagi gitu, kayak apa sih yang harus disiapin, kayak pertolongan PP apa, kayak kasus-kasus ini seperti apa, kayak gitu. Terus habis ini tuh kami mau ke apotek buat beli apa ya, peralatan P3K, soalnya tadi waktu ngecek kok nggak lengkap gitu loh. Iya sih, harusnya ada tas satu lagi kan. Iya, cuman nggak ada gitu. Terus ini ya Kak, lupa ya Kak, Iya, apa aja yang lupa. harus dibeli gitu. Oh, aku ingat sih, soalnya tadi udah ngecek juga ya, jadi ingat mau beli apa aja. Mau sama aku aja kak? Boleh. Oh, kamu mau temenin aku kan nanti? Oke. Asik ya. Oke, paling karena sebelum kita belanja itu, paling kita belajar dulu kali ya. Mereka melakukan besar Enggak. Ini kan udah sore ya, nanti pulangnya jalan kaki kan. Jadi aja ya, bikin aja. Aku tuh kayak ini udah kebayang kalau kamu kayak keserempet gitu loh, kayak takutnya kamu kalau ada apa-apa gitu. Kalau soalnya kan hujan gitu ya, macet juga. Jadi ya. Ih, kamu kok gitu sih? Kok jadi kayak ngedoain aku mau kecelakaan? Kok kakak malah belain Isma? Jalan kaki, apalagi di sore kan, tahu sendiri lah ya, kalau misalnya orang-orang di rumah sore sendiri kayak kebutuhan waktu maghrib, waktu pulang, kayak udah cepet kantor, kayak buru-buru aja. Tenang, bukan didoain kok. Ya udah deh, kalau gitu kita stop dulu aja deh belajarnya, apalagi kan udah sore ya, biar kalian sempet juga gitu apa persiapan beli peralatan ke apoteknya gitu. Kalau gitu aku pulang duluan ya. Oke, hati-hati ya. Dadah. Kak, yuk kakak apa sih? Anggi, ambil dulu. Ini kak, kursinya di sini kak. Yuk, ambil aja ambil. Anggi kenapa? Anggi, nggak apa ya Anggi? Aduh yang sakit bagaimana Anggi? Tenang. Gimana nih kak? Udah kita tolong dulu kali ya. Ini kayaknya ada yang salah deh tangannya. Bagian bawah ya? Iya. Apa mau pindahin dulu aja kali ya? Oke, pindahin dulu kali ya. Anggi, Ini lubang. ini kepalanya juga lecet nih sama itu kakinya. Kamu masih bisa jalan nggak? Bisa jalan nggak Anggi? Bisa. Papa aja kali ya kak? Apa aja ya? Kita pindahin ke tempat yang aman. Ini nggak bisa sih.
beresin dulu deh kaki nanti beresin. Oh ini udah lecet. Ini aduh kayaknya ada yang kegeser deh. Kita tangan ini dulu kali ya. Ada kayak suara retaknya gitu nggak sih Kak tadi? Iya. Tahan ya, tahan. Setelah korban dipindahkan ke tempat yang aman, kemudian tetap dipastikan bahwa korban selalu respon dengan penolong dan masih dalam keadaan sadar. Kemudian penolong segera melakukan pemeriksaan fisik mana luka ataupun mana kasus yang harus segera ditangani sehingga tidak menyebabkan bahaya atau membahayakan nyawa gitu. Kemudian pada kasus ini terdapat luka di tangan bagian lengan bawah dan diduga luka ini merupakan patah tulang. Kasus patah tulang dikarenakan terdapat perubahan bentuk. Kemudian si korban juga merasa nyeri dan ada suara retakan dari lengan tersebut. Kemudian penolong segera menyiapkan mitela dengan lipatan 8 dibantu dengan penolong yang satunya, kemudian mengukur bidai juga, kemudian memberi bantalan pada bidai agar tidak terlalu keras karena bidai yang ada tersebut hanya kayu tanpa bantalan, kemudian diberi lapisan dulu agar tidak terlalu keras saat dipasangkan di lengan. Kemudian mulai memasukkan mitela dari lubang alami korban sambil menunggu bidai yang satunya siap. Setelah semua bidai siap untuk dipasangkan, kemudian mulai dipasangkan di sisi kanan kiri lengan bawah, kemudian dibantu oleh penolong yang kedua untuk menalikan bidai tersebut, sedangkan penolong pertama masih menahan bidai agar tidak bergerak ataupun mengurangi pergerakan dari lengan tersebut karena diduga tadi kasusnya merupakan patah tulang. Setelah selesai menali bidai dan juga merapikan, kemudian tidak lupa juga GSS, gerak sirkulasi sensasi pada korban, dipastikan bahwa tangannya itu masih bisa bergerak, masih respon dan juga tidak terlalu kencang juga pada tali bidainya itu. Kemudian di sisi lain sambil menyiapkan mitela yang digunakan untuk gendongan nantinya dengan ditali ujungnya terlebih dahulu untuk menandakan bahwa itu nanti akan berada di bawah lengan sebagai penanda saja. Kemudian mulai persiapan untuk membuat gendongan. Saat memasang gendongan dilakukan oleh penolong yang kedua dan sedangkan penolong yang pertama mempertahankan posisi tangan agar tidak terlalu banyak pergerakan. Di sisi lain juga pada
pembuatan gendongan ini diberi bantalan pada lehernya agar talinya itu tidak langsung mengenai leher dan membuat semakin capek untuk membawa gendongan tersebut. Karena tujuan dari gendongan ini selain untuk mengurangi pergerakan juga untuk mengistirahatkan lengan dari si korban tersebut. Setelah patah tulang ditangani, kemudian mulai melakukan pemeriksaan fisik lagi, bagian-bagian mana lagi yang terdapat luka sambil menanyakan ke korban bagian mana lagi yang masih sakit. Ternyata terdapat di bagian kepala dan juga kaki. Kemudian karena ini kasusnya di pinggir jalan, luka pada bagian kepala dibersihkan terlebih dahulu menggunakan air yang dibawa oleh penolong. Setelah membersihkan lukanya pada kepala dan juga kaki, kemudian ditutup menggunakan kasa dan diplester untuk mempertahankan penutup luka tersebut. Setelah kepala sudah ditangani, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik lagi, dan kemudian yang kedua adalah cat di bagian kaki juga ditangani sama, dibersihkan terlebih dahulu menggunakan kapas dan juga air, kemudian ditutup dengan kasa dan juga diplester untuk mempertahankan penutup luka tersebut. Oh, pegangan Krisna ya? Iya. Iya, pegangan Krisna. Tak kabari ya, Kak? Iya, udah, Udah.